wajib syukru alaina wala alillahi. Duduk. Duduk, mohon jamaah tenang. 5 menit kita kasih kesempatan. Habibana istirahat 5 menit. Stop. Lalu ala Nabi Muhammad. Duduk. Ayo, mohon duduk biar rapi kondusif. Kita kasih kesempatan Habibana Bahar 5 menit untuk istirahat. Langsung. Monggo. Al-waqt fil tafadhal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Al-Ustadz Maulana, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Al-Habib Abdullah bin Syahab beserta para habaib yang lain, dan khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada pagi hari yang mulia ini, yang dimana pada pagi hari yang mulia ini ada dua hamba-hamba Allah, ada dua golongan, ada dua kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah kelompok golongan hamba-hamba yang pada malam hari ini, pada pagi hari ini mereka sibuk dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Mereka lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, di saat golongan-golongan, di saat kelompok-kelompok yang lain, di saat hamba-hamba yang lain, mereka terlena dalam perbuatan dosanya, mereka sibuk dalam perbuatan maksiatnya, ada sekelompok hamba, ada sekelompok golongan yang dimana golongan dan kelompok ini di saat hamba-hamba yang lain sibuk dalam perbuatan dosa, hamba-hamba ini sibuk untuk berbuat taat kepada Allah, sibuk untuk taat kepada Allah. Lidah mereka basah dengan berzikir, dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan kita kelompok
Allah menjadikan kita golongan yang dimana pada malam hari ini, di saat hamba-hamba yang lain mabok-mabokan, narkoba, melacur, berzina, mereka duduk pada acara-acara, mereka duduk pada panggung-panggung yang dimana pada panggung-panggung tersebut, di situ mereka dapat berdisko, berbuat maksiat. Besok paginya ditemukan banyak kondom-kondom, ditemukan botol-botol minuman keras. Di saat mereka berbuat lalai dan lupa kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang ingat kepada Allah. Di saat orang-orang lain, hamba-hamba yang lain sedang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru ini bukanlah tahun baru kita umat Islam. Tahun baru ini bukanlah tahun baru kita. Banyak di Indonesia, bukan hanya di kota-kota, akan tetapi di kampung-kampung, di desa-desa, ketika malam tahun baru Masehi, mereka ikut merayakan. Bukan hanya merayakan saja, tetapi mereka merayakan malam tahun baru Masehi dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan di panggung-panggung dosa, di panggung-panggung maksiat, mabok-mabokan di situ, melacur di situ, berzinah di situ. Yang mereka ikuti adalah budaya-budaya barat. Yang mereka ikuti adalah adat istiadat barat, perayaan orang-orang barat, yang dimana qala Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai, mengikuti suatu kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut. Kalau yang engkau ikuti orang-orang barat, yang engkau ikuti orang-orang barat, engkau merayakan perayaan orang-orang barat, engkau mengikuti pola pikir orang barat, gaya hidup orang barat, berpakaian orang barat, engkau sama seperti mereka. Engkau dilaknat, mereka dilaknat oleh Allah, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad zaman sekarang 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah mengetahuinya. Shadaqar Rasul, memang betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sadana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhab la taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala man. Kata Rasulullah SAW, sungguh nanti akan ada di akhir zaman umat setelah kalian, yang dimana umat tersebut akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Mereka ikuti umat-umat terdahulu, mereka ikuti umat dan golongan sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk di dalam lubang binatang yang bernama Bob, maka umat di akhir zaman akan ikut masuk. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah golongan yang diikuti itu oleh umat akhir zaman mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Nasrani? Qala Rasul faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Coba engkau lihat saudara-saudara, malam tahun baru, malam Valentine, malam Natal, setiap malam minggu, yang dimana ini adalah hari-hari orang-orang kafir, ini adalah hari-hari besar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tetapi di Indonesia yang paling banyak mengikutinya, yang paling banyak merayakannya, yang paling banyak memeriahkannya. Coba kau lihat, tadi malam tahun baru saya ceramah di Jakarta. Saya malam ini ada 4 tempat, saudara-saudara. Saya ceramah di Jakarta. Bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di desa-desa, di kampung-kampung, yang paling banyak merayakan, yang paling banyak memeriahkan, yang paling banyak meniup trompet, yang paling banyak kembang api, yang paling banyak memakai topi lancip, bukan orang-orang Nasrani, bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Katolik, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam kita, putra-putri kalian, anak-anak kalian, anak-anak kita, yang paling banyak merayakan, memeriahkan, berbuat dosa, berbuat maksiat pada malam-malam perayaan orang-orang kafir dan orang-orang barat. Oleh karenanya jangan heran saudara-saudara, kenapa Allah berikan bala, kenapa Allah berikan bencana, kenapa Allah berikan musibah tiada henti bagi bangsa kita, bagi negara Indonesia yang kita cintai. Kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan dosa, terlalu banyak perbuatan maksiat, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Sebab terlalu banyak perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan di muka bumi Allah. Makanya Allah berikan bencana, Allah berikan gempa bumi, Allah berikan tsunami, Allah berikan kebakaran, Allah berikan berbagai macam bencana alam
karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apabila ada bencana, apabila ada musibah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bencana, daripada gempa bumi, daripada tanah longsor, daripada banjir, daripada kebakaran, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat diri kalian. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan, bencana dan musibah itu akibat perbuatan dari diri kalian sendiri. Makanya kalau ada bencana, kalau ada musibah, jangan kita bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa air laut engkau tumpahkan ke muka bumi? Ya Allah, kenapa bumi engkau belah? Kenapa ada tanah longsor? Kenapa ada gempa bumi?" Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada anak-anak kita, tanyakan kepada putra-putri kita, tanyakan kepada bapak ibu kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para guru-guru agama, tanyakan kepada para pengurus-pengurus masjid, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran, tanyakan kepada tokoh-tokoh agama, tanyakan kepada para pemerintah, kepada umara, kepada para aparat, kepada para pejabat dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan-ketaatan apa yang tidak mereka tegakkan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan, keadilan mana yang tidak mereka tegakkan, sehingga mengundang bencana, musibah dari Allah bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, ulama kita, tokoh agama kita, tanyakan kepada aparat, para pejabat, tanyakan kepada para ulama, para ustadznya, para kiai. Kenapa para ulama, para kiai, para habaibnya jadi ulama-ulama penjilat pemerintah, jadi ulama-ulama penjilat para pejabat? Kenapa ulama-ulamanya jadi ulama kontrak? Kenapa ulama-ulamanya tujuannya amplop, tujuannya dunia, tujuannya harta? Kenapa para ulama menukar kehidupan akhiratnya demi kehidupan dunianya? Kenapa para ulama-ulamanya mereka menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para pemerintah, kenapa mereka para pemerintah membiarkan rakyatnya kelaparan, membiarkan rakyatnya susah, membiarkan rakyatnya menderita? Tanyakan kepada para pejabat, berapa banyak uang rakyat yang mereka maling, uang rakyat yang mereka korupsi, harta rakyat yang mereka curi, berapa banyak keadilan dan kebenaran yang tidak mereka tegakkan sehingga mengundang bencana dari Allah bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya saudara-saudara, kita beruntung di saat hamba-hamba yang lain lalai, kita menjadi hamba-hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nikmat, ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua melalui perantara Al-Ustadz Maulana, yang dimana pada malam tahun baru beliau melakukan acara, beliau membuat acara Maulid Nabi Muhammad. Kita duduk di sini berzikir kepada Allah, kita duduk di sini bersolawat kepada Rasulullah, sehingga ini kampung menjadi kampung yang berkah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, Amin. tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah. Allah berikan kepada kita semua. Tidak kita pulang dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Sebab duduknya kita di ini majelis, lidah kita basah dan berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada engkau semua, khususnya para pemuda-pemudi Islam, pulang dari ini majelis, jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad, jadikan kampung kalian kampung Nabi Muhammad, jadikan desa kalian desa Nabi Muhammad. Kalian harus menjadi masyarakat yang dalam hati-hati kalian penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Para pemuda-pemudi, ingat, engkau adalah harapan bangsa, engkau harapan agama, engkau harapan negara ke depan. Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saudara-saudara, baik buruknya bangsa ke
depan, baik buruknya negara ke depan, baik atau bagus atau rusaknya, celaka atau selamatnya bangsa kita, negara kita, rakyat kita ke depan, tergantung dari anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, maka besok bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik, negara bakal jadi negara yang baik, masyarakat bakal jadi masyarakat yang baik, agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Akan tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya rusak, berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, anak-anak mudanya buta Al-Quran, anak-anak mudanya buta hadis, anak-anak mudanya buta Islam, anak-anak mudanya hatinya kosong dari Allah, kosong dari Rasulullah, lidahnya kering dari zikir, lidahnya kering daripada membaca Al-Quran, kering daripada salawat. Anak-anak muda mereka berkiblat kepada orang-orang kafir, mengikuti budaya, perilaku, gaya hidup, kelakuan orang-orang barat, jauh dari Islam, jauh dari iman, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh. Besok bangsa kita bakal rusak, negara bakal rusak, para pejabat-pejabatnya bakal rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam harus jadi pemuda-pemudi Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang menegakkan ajaran Nabi Muhammad, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Jangan takut, jangan pernah engkau tunduk kepada kezaliman, jangan pernah engkau tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah engkau tunduk kepada kesewenang-wenangan, jangan pernah engkau tunduk kepada kemaksiatan. Lawan kezaliman, lawan kemungkaran dari manapun datangnya, siapapun pelakunya, jangan pernah engkau tunduk. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kalian ketahui, saya Bahar bin Ali bin Smith baru sekitar 3 bulan yang lalu saya keluar dari penjara. Saya berkali-kali masuk penjara, keluar masuk penjara. 2009 saya di penjara, 2010 saya di penjara, 2011, 2012, 2018 saya masuk penjara lagi, 2020 saya bebas, 2020 saya keluar, baru 2 hari saya bebas, baru 2 hari saya keluar sudah masuk penjara. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. 2021 saya bebas, baru 1 bulan saya bebas. Saya masuk lagi, saudara-saudara, di Polda Jabar 7 bulan, baru saya bebas kemarin bulan Oktober, saudara-saudara. Pertanyaannya, kenapa saya keluar masuk penjara, saudara-saudara? Apakah saya seorang kriminal? Apakah saya seorang penjahat? Apakah saya seorang biadab? Apakah saya koruptor? Berapa banyak harta rakyat yang saya maling? Berapa banyak harta negara yang saya curi? Apakah saya merugikan negara? Berapa banyak aset negara yang saya jual, saudara-saudara? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya pembunuh kelas kakap? Apakah saya penjahat? Saudara-saudara, 2020 ketika saya baru bebas 2 hari, saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena isi ceramah saya yang katanya meresahkan masyarakat, meresahkan rakyat, provokasi. Pertanyaannya, apa isi ceramah yang dikatakan meresahkan masyarakat? Kalian mau tahu apa isi ceramah saya yang menyebabkan saya baru bebas 2 hari dibawa ke Nusa Kambangan, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol? Isi ceramah saya, siang saya bebas dari lapas, malamnya saya ceramah. Ketika itu lagi PSBB, lagi ketat-ketatnya ketika itu, lagi masa corona yang dahsyat, semua masyarakat dikurung, nggak boleh keluar rumah, saudara-saudara. Apa isi ceramah saya? Saya ceramah, saya berkata, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai pemerintah, kenapa rakyat, masyarakat kalian kurung dalam rumah, kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan makanan, tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan mereka? Kalian mau menghidupkan rakyat, mau menghidupkan masyarakat, atau mematikan rakyat dan masyarakat? Mal-mal milik asing, mal-mal milik asing, toko-toko besar milik asing, kalian tetap buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi, milik masyarakat kecil, milik orang-orang susah, kalian paksa untuk tutup. Berapa banyak tenaga kerja dari asing, sedangkan di Indonesia banyak masyarakatnya, banyak rakyatnya, banyak pemuda-pemudinya yang pengangguran, yang tidak kerja, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing. Saudara-saudara, saya tanya, apakah ceramah seperti itu meresahkan? Meresahkan? Yang saya bela rakyat atau bukan? Yang saya bela siapa? Yang saya bela siapa? Yang saya bela siapa?
Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang didustakan, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya saya bersumpah demi Allah, saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, demi bangsa, demi negara, demi membela rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat, saudara-saudara. Dan saya bela rakyat, saya tidak membela diri saya tidak membela keluarga saya tidak membela anak istri saya tidak membela murid-murid saya. Yang saya bela rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, tidak saya beda-bedakan, saudara-saudara. Itulah yang menjadi penyebab saya keluar masuk penjara. Terus kalian pikir saya bakal kapok? Tidak ada kata kapok buat Bahar bin Smith. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam membela agama, berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, di penjara itu hanyalah risiko yang sangat kecil. Risiko besar adalah kami mati dibunuh, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan sering berkali-kali di pengadilan ataupun di panggung-panggung dakwah, di panggung-panggung ceramah, saya sampaikan kalian bisa memenjarakan badan saya, memenjarakan jasad saya, memenjarakan tubuh saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa menahan kedua mata saya, memenjarakan kedua mata saya untuk melihat dunia luar. Akan tetapi walaupun jasad saya bisa kalian penjarakan, walaupun jasad saya, raga saya, badan saya, tubuh saya, anggota semuanya, tubuh saya bisa kalian penjarakan, tetapi demi Allah, walaupun badan saya kalian penjarakan, tetapi suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang selama ini saya sampaikan, yang selama ini saya gaungkan, tidak akan pernah bisa para pengkhianat bangsa untuk memenjarakannya sampai datangnya akhir zaman, saudara-saudara. Kebenaran milik Allah, dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam harus semangat, tanamkan dalam hati kalian semangat yang kuat, tekad yang kuat, tekad yang bulat, semangat yang kuat untuk berjuang untuk bangsa, agama, negara, kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah berhenti, walaupun mati jangan pernah mundur, sekalipun harus hancur, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari yang mulia ini Allah berikan keberkahan. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Ustadz Maulana. Beliau telah membuat acara ini yang dimana sekali lagi ketika banyak hamba-hamba anak-anak muda pada malam hari ini sibuk dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, kita duduk di sini bersyukur menjadi hamba-hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kepada Allah. Kita duduk di sini berzikir kepada Allah. Ahabbul kalam ilallahi arba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara, Nabi besar Muhammad beliau bersabda bahwasanya perkataan, kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Kalian bisa memulai lebih dulu yang mana saja dari keempat kalimat tersebut. Berzikir kepada Allah adalah amal yang paling baik. Mengingat Allah adalah amal yang paling utama, yang dimana Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum min khairi amalikum. Ingatlah, ketahuilah, akan aku beritahu kepada kalian, akan aku sampaikan kepada kalian, akan aku terangkan dan jelaskan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, yang paling bagus, yang paling utama, lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan permata serta perak kalian, lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh, memukul leher musuh kalian, atau musuh kalian memukul leher kalian. Amal yang paling utama dan yang paling baik tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bukankah Allah berkata, ala bizikrillah tatma'innal qulub? Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi tenang, saudara-saudara. Pada malam tahun baru ini banyak sekali orang-orang membuat acara berzikir, meminta kepada Allah agar Allah berikan keselamatan dan keamanan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Zikir yusaffiz dhihna, zikir kepada Allah, apapun zikirnya
itu bisa menjernihkan pikiran, itu bisa memperbagus pikiran, sehingga orang-orang yang berzikir hatinya tenang, pikirannya pun akan tenang. Saudara-saudara, kalau ada orang yang terganggu dengan zikir, itu ketahuilah bahwasanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu iblis kalau menggoda orang, iblis kalau menggoda orang, menyesatkan orang ke jalan yang tidak betul, ke jalan yang rusak, ke jalan yang sesat, itu kalau ada yang berzikir, konsentrasi iblis untuk mengganggu orang, itu konsentrasi iblis untuk menggoda orang, itu bisa terganggu, saudara-saudara. Makanya saya tanya, semuanya jawab yang keras. Kalau ada orang yang dimana karena zikir, dengan zikir konsentrasinya bisa terganggu, berarti itu orang apa? Berarti itu orang apa? Itu orang apa? Beberapa hari yang lalu ada menteri ngomong, karena ada yang berzikir, ya, berzikir dengan zikir la ilaha illallah, alhamdulillah, masya Allah, kalau nggak salah, dengan zikir tersebut konsentrasinya terganggu, konsentrasinya rusak, saudara-saudara. Saya tanya, kalau ada menteri kayak begitu, itu menteri apa? Kurang keras, menteri apa? Menteri apa? Pinter apa bodoh? Pinter apa goblok? Menteri apa? Menteri apa? Siapapun yang konsentrasinya terganggu dengan zikir berarti siapa? Siapa? Gak pantas menteri ngomong seperti itu loh. Terus kenapa Habib menasehatinya dengan mencaci? Kenapa Habib menasehatinya dengan memaki, dengan kata-kata iblis, dengan kata-kata bodoh, dengan kata-kata goblok? Ya orang saya bilang iblis, yang saya caci, yang saya maki iblis, yang saya bilang goblok adalah iblis, yang saya bilang iblis adalah iblis. Yang saya caci, yang saya maki orang yang terganggu konsentrasinya dengan berzikir kepada Allah. Yang terganggu dengan zikir siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Kalau memang dengan mencaci maki itu saya dibilang radikal, ya Bahar bin Smith radikal karena mencaci maki iblis, yang dimana iblis tersebut siapapun iblisnya, kalau dibacakan zikir dia akan terganggu dengan zikir tersebut. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Amin amin rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang berzikir, yang mengingat Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Indonesia. Allah jadikan Indonesia negara yang tentram, negara yang aman, negara yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, saya sampaikan setelah adanya acara ini, saya pada jam 2 lewat saya ceramah di sini. Nanti besok kalau ada yang tidak senang, kalau ada yang mau tekan, kalau ada yang tidak terima, jangan tekan Ustaz Maulana. Mau datang, jangan datang ke panitia pada malam hari ini. Datang ke saya. Saya tunggu di pondok pesantren Tajul Alawiyyin. Kalau mau tekan, jangan tekan panitia. Mau datang, jangan datang ke panitia. Mau datang atau mau tekan, datang dan tekan Bahar bin Ali bin Smith. Saya tanya semua di sini, siap hancur demi Islam? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.